Kartono menulis dengan jelas bahwa gerakan sosial di Banten tidak bisa lepas dengan dua ulama sentral asal Banten pada saat itu, yaitu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Kiai Haji Abdul Karim Al-Bantani. Saya melihat, kalau kita melihat gerakan perlawanan terhadap kolonial tersebut, dua ulama besar ini sepatutnya mendapatkan pahlawan nasional, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Kiai Haji Abdul Karim. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir 1817, mempunyai murid Syekh Kiai Abdul Karim 1830. Beliau juga mempunyai murid yang menjadi pelopor dan penggerak pergolakan di Banten 1888, yaitu adalah Tubagus Ismail. Kemudian adalah Haji Marjuki asal Tanara, satu kampung dengan Kiai Nawawi Banten, dan kemudian Haji Wasid dari Beji, atau kalau Haji Tubagus Ismail dari Kramat Watu, kalau Haji Wasid dari kecamatan dari Beji. Semuanya adalah dari Banten Utara. Kalau kita lihat dalam karya tersebut ada perdebatan yang menarik. Bagaimana tiga orang ini, bahkan empat orang, yaitu Haji Marjuki, Haji Wasid, kemudian Tubagus Umar, bahkan Tubagus Ismail, berselisih pendapat kapan penyerangan terhadap Belanda itu akan dimulai. Tubagus Ismail mengatakan penyerangan dimulai sebelum bulan puasa. Haji Wasid mengatakan penyerangan dimulai pada bulan Syawal. Kenapa Haji Wasid mengatakan penyerangan dimulai pada bulan Syawal? Karena beliau sedang dituntut pengadilan oleh Belanda pada saat itu. Tetapi Haji Marjuki yang pada saat itu dianggap sebagai murid langsung dari Kiai Nawawi Banten dan murid langsung dari Kiai Abdul Karim mengatakan tidak bisa. Pesannya Kiai Nawawi Banten, pesannya Kiai Abdul Karim Banten bahwa pemberontakan hanya bisa atau perlawanan terhadap Belanda baru bisa dimulai pada bulan Syuro setelah selesai ibadah haji. Dan akhirnya apa? Kiai Haji Tubagus Ismail, Kiai Haji Tubagus Umar, Haji Wasid kalah dan menghormati Haji Marjuki. Kenapa? Karena membawa inspirasi, pengaruh dan pesan dari Kiai Haji Nawawi Banten dan Kiai Haji Abdul Karim. Terakhir, seminggu sebelum perlawanan itu dimulai, berkumpullah sekitar 600 ulama se-Banten mengadakan baiat. Baiatnya dilaksanakan di masjid, dijamu oleh Haji Wasid di suatu desa namanya Beji. Saya nggak tahu apakah desa Beji itu masih apa tidak sekarang di Serang. Masih. Di dalam baiat itu jelas-jelas Haji Marjuki mengatakan, kelak kalau kita mampu mengalahkan Belanda, mengusir Belanda, mengusir orang Eropa, guru kita Kiai Haji Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten dan Syekh Abdul Karim akan pulang ke Banten untuk memimpin kita di tanah Banten ini. Tapi sayang, Allah berkehendak lain. Ternyata pertempuran itu kalah, dimenangkan oleh Belanda karena memang belum ada rezeki dan karena jauh lebih kuat dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sejarah membuktikan perlawanan gelora ulama-ulama dan para petani Banten itu bukan atas dasar inisiasi daripada para pangreh praja, inisiasi daripada kaum tuan tanah sebagaimana yang ditulis oleh para sejarawan lain, tetapi inisiasi itu atas perintah dan surat menyurat dari Syekh Nawawi Banten dan Syekh Abdul